ngereng ngacih sebekal diampu oleh Kakanda Gus Muhammad Sofi LC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Ammina Kiai Haji Faisal bin Kiai Haji Abdul Razak dan segenap jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Hadir bersama kita Gus Muhammad Hafid Ayatullah, Gus Syamsuddin, Gus Qadir. Hadir juga bersama kita Ketua MWCNU Jati Banteng Al Ustadz Herman Felani, para jamaah, para hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri acara Jam'iyah Dzikir dan Salawat Al-Miftah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi Gus Muhammad sudah cerita bahwa pernah ada orang Surabaya datang ke Besuki bertamu, ternyata bahagia itu sederhana. Dan ternyata di kota-kota besar banyak orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan yang hatinya tidak tenang, hatinya sumpek, hatinya resah, hatinya susah, hatinya gelisah. Itu kira-kira penyebabnya apa? Ini yang insya Allah akan saya bahas pada malam ini. Orang itu susah, orang itu resah dan gelisah, orang itu sumpek, orang itu hatinya tidak tenang. Ada beberapa sebab. Akan saya jelaskan 3 penyebab utama orang hatinya tidak tenang, orang hatinya sumpek, orang hatinya resah dan gelisah. Yang pertama, sebab orang hatinya tidak tenang, sebab orang hatinya susah, sebab orang hatinya sumpek, resah dan gelisah disebabkan karena dosa. Bisa jadi orang itu hatinya tidak tenang karena ada dosa yang pernah dilakukan. Ketika orang tahu bahwa dosa itu bisa menyebabkan hatinya susah, maka di antara solusinya adalah kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh seorang ulama besar dari Mesir, Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan, la'alla bainana wa bainas sa'adah istighfar. Barangkali antara kita dan kebahagiaan hanya cukup dengan istighfar. Orang itu tidak bahagia
bisa jadi karena kurang istighfar. Orang itu tidak bahagia bisa jadi karena dia tidak mau minta ampun kepada Allah. Orang itu tidak bahagia bisa jadi dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Sehingga hatinya susah, hatinya sumpek, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang disebabkan karena dosa. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua yang menyebabkan hatinya orang tidak tenang, resah dan gelisah padahal dia punya banyak uang, punya segalanya, punya harta dan jabatan. Yang kedua penyebabnya adalah tidak menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Selalu protes dengan keadaan. Kenapa saya ditakdirkan seperti ini? Kenapa si fulan ditakdirkan lebih bahagia, lebih kaya, lebih dan lebih dan lebih? Ketika orang semakin tidak terima dengan keadaan, semakin tidak terima dengan takdir Allah, maka semakin dia tidak bahagia, semakin dia tersakiti, dia tidak merdeka dengan keadaannya sendiri. Orang yang merdeka adalah orang yang menerima ketetapan Allah. Orang yang merdeka adalah orang yang menerima takdir Allah. Padahal kita sudah tahu bersama bahwasannya rukun iman diantaranya adalah mengimani terhadap takdir. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang pahit, ada yang manis. Ketika orang menerima takdir, maka hatinya akan bahagia. Hatinya akan dihilangkan dari ketidaktenangan. Hatinya akan dihilangkan dari sifat sumpek, resah dan gelisah. Dikatakan oleh Al-Imamul Haddad, beliau mengatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang memang ditakdirkan untuk orang lain tidak akan sampai kepadamu. Walladzi kusimlak hasilun ladaik. Akan tetapi sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu akan menjadi milikmu. Kalau memang kita ditakdirkan seperti ini, berarti ini adalah milik kita sendiri. Kalau memang orang lain ditakdirkan seperti itu, berarti itu bukan milik kita, itu milik orang lain. Semakin kita tidak menerima keadaan, semakin kita tidak menerima ketetapan, semakin kita tidak menerima takdir Allah, semakin kita tidak bahagia dan kita tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang ketiga, penyebab yang terakhir, kenapa orang bisa sumpek, kenapa orang bisa susah, kenapa orang hatinya tidak tenang, resah dan gelisah. Penyebab yang ketiga, karena dia jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa dia berpaling dari zikir kepadaku, dari ingat kepadaku, maka aku akan jadikan kepadanya kehidupan yang sempit, hati yang tidak tenang, hati yang tidak bahagia, hati yang susah, hati yang gelisah. Caranya bagaimana agar hatinya tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Di antara bentuk zikir, kita bisa berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahlil, kita membaca Al-Qur'an, kita membaca sholawat, itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Orang itu kalau jauh dari zikir kepada Allah, dia akan dikawal, diiring dan ditemani oleh syaitan, sehingga hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia, hatinya tidak tenang, hatinya susah, hatinya gelisah, hatinya sumpek. Maka kunci bahagia agar kita benar-benar merdeka, merdeka baik secara fisik maupun secara mental, baik secara zahir maupun secara batin, merdeka di dunia dan di akhirat. Pertama, kita banyak istighfar karena terlalu banyak dosa.
Yang kedua, kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa memudahkan kita untuk berzikir, kita dekati orang-orang yang ahli zikir. Kita dekati orang-orang yang hatinya bersambung kepada Allah. Kita dekati orang-orang yang hatinya bersambung kepada Rasulullah. Ketika tiga hal ini dilakukan, banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, menerima ketetapan dan takdir Allah, insya Allah dia benar-benar merdeka. Merdeka zahir dan batin, merdeka secara fisik maupun secara psikis maupun secara mental, dan dia nanti insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.